Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Agung Tao dan di channel baru kali ini, channel Retro Tao, kita akan membahas cara menggunakan drone DJI Mavic Mini 1 ya. Jadi di sini gua punya Mavic Mini 1 dan gimana sih cara menerbangkan drone yang baik dan benar itu? Dan jika misalkan teman-teman ada yang pengen belajar dan juga penasaran atau pengen tahu lah gitu gimana caranya menerbangkan drone untuk pemula, ini dia caranya. Kita langsung aja sikat videonya. Nah, guys, di sini kita udah ada beberapa alat atau equipment untuk menerbangkan drone. Di sini ya juga ada drone-nya itu sendiri ya. Drone-nya yang akan kita terbangkan yaitu DJI Mavic Mini 1 dan ini adalah remote control-nya. Remote control-nya berfungsi untuk menavigasi dari drone itu sendiri dan juga di sini ada handphone. Di sini handphone untuk memperlihatkan layar atau kamera secara langsung dari drone ini ya, guys. Jadi karena di Mavic Mini 1 itu memang tidak ada layar yang built-in di remote-nya gitu guys, kecuali di Mavic Mini 3 ya. Mavic Mini 3 itu udah tersedia, Mavic Mini 2 pun juga belum, Mavic Mini 3 udah tersedia layarnya di remote-nya langsung. Nah, kita menggunakan handphone untuk layarnya dan untuk di handphone sendiri kita bisa pasangkan atau install DJI Mavic atau DJI Play kalau tidak salah ya. Kalian bisa download di Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Nah, di sini juga ada kabel. Kabel ini untuk menyambungkan HP ke si remote controlnya ini, guys. Oke, kita akan buka ini ya. Kita akan perlihatkan dulu secara detail dari drone-nya itu sendiri. Nah, di sini emang masih segelan juga ya. Gue pakainya jarang-jarang juga. Nah, di sini ada drone-nya itu sendiri. Nah, langkah awal kita bisa buka baling-balingnya yang 4 ini, ada 1 2 3 4 baling-baling ya yang tersedia di Mavic Mini Pro ini. Kita bisa langsung aja buka perlahan-lahan gitu, guys. Set. Nah, pelan-pelan aja ya karena ya biar awet gitu kan barangnya. Sip. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang depan kita buka seperti yang barusan, namun untuk yang belakang kita putar ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi terlihat kan semua sayapnya udah terbuka gitu, guys. Nah, langkah selanjutnya jika baterainya belum terpasang, kalian bisa pasangkan terlebih dahulu ya. Ini gampang caranya. Nuh, tinggal kalian pencet ini nih. Tak, seperti itu. Nah, ini baterainya gitu, guys. Dan untuk menerbangkan drone ini biasanya untuk proyekan membutuhkan beberapa baterai gitu kan, karena satu baterai ini cuman bertahan sekitar 30 menit ya, dan amannya sekitar 20 sampai 25 menit, karena kalau misalkan sampai habis itu bahaya, takutnya di tengah jalan itu bisa mati gitu kan. Nah, itu berbahaya. Nah, kita pasangkan lagi, caranya gampang aja. Tak. Nah, kita tutup. Set. Nah, di sini ada memory card, SD card ya, yang kecil yang kayak buat HP juga sama. Di sini gua pakai micro SD dari Toshiba yang cuma 32 GB aja gitu kan. Pada dasarnya ini kurang banyak sih storage-nya, karena jika kita merekam di 2,5K di drone ini lumayan memakan storage gitu kan. Karena 5 menit juga bisa sampai 5 gigaan gitu untuk rekam 2,5K. Dan memang ini cuman sampai 2,5K doang kan. Nggak sampai 4K gitu kan. Untuk yang Mavic Mini 1 ini maksimal di 2,5K ya, atau Ultra HD gitu kan. Kita pasangkan memorinya pelan-pelan saja. Nah, di sini ada tombol buat ngecas ya. Di sini ada tombol buat ngecas. Mavic Mini 1 itu masih menggunakan micro USB gitu kan. Untuk Mavic Mini 1 SE itu kalau tidak salah sudah menggunakan USB-C gitu kan. Nah, langkah selanjutnya kita harus buka dari si gimbal protektornya, guys. Gimbal protektor ini untuk menjaga ketika si drone-nya ini dipasangkan atau ditaruh di dusnya atau di tas, si gimbalnya tidak gerak kemana-mana, dan itu untuk mencegah si gimbalnya atau modul gimbal dari si drone ini rusak gitu, guys. Oke, kita langsung buka aja. Pelan-pelannya, cara bukanya dari sini. Seperti itu sampai bunyi klak. Kita taruh sini. Nah, ini gimbal dari si Mavic Mini satunya. Kita jangan gerak-gerakin sih ya sebisa mungkin, karena si gimbal ini sangat sensitif gitu. Di sini ada sensor untuk memperlihatkan atau untuk mengecek apakah di bawahnya aman untuk mendarat atau tidak. Dan sini ada tombol power, dan sini ada indikator lampu baterai gitu kan. Kita simpan dulu.
untuk drone-nya ya. Nice. Nah, di sini ada remote guys. Di sini remote-nya masih ada ininya juga karena ini belum jarang juga dipakai gitu kan. Caranya untuk menggunakan remote ini kita langsung aja buka antenanya seperti ini. Nah, kondisinya kayak gini. Nah, untuk joystick, joysticknya itu kita disediakan di sini. Kita buka. Nah, di sini ada joysticknya. Kita buka satu persatu dan kita pasangkan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Untuk joysticknya kita pasangkan seperti ini. Nah, udah kepasang joysticknya, udah aman. Dan joystick ini memang ada cadangannya di paketannya atau di dusbooknya, satu paket juga ya. Jadi kalau misalkan ada kendala atau kerusakan di joystick, kalian bisa ada cadangannya, jadi aman gitu guys. Dan memang joystick ini banyak kok sebenarnya, dan juga propeller ini juga sebenarnya disediakan juga ya di paketannya untuk cadangannya jikalau ada kerusakan gitu kan atau terjadi crash. Namun jangan sampai ya kalian terjadi crash di drone, karena itu bisa langsung rusak resikonya ya. Dan sini ada tombol untuk landing, di sini ada tombol power. Oke. Untuk memasangkan HP-nya kita bisa langsung aja pasangkan. Kita buka dulu ya, ini handphonenya kan. Kita karena ini handphonenya agak gede juga, kita buka aja ini apa sih, case-nya. Kita bisa langsung pasangkan nih di sini. Diaturkan saja si ininya. Nah, kita agak tekan biar dianya diem. Nah, biar kuat seperti ini gitu kan. Nah, ini agak udah kuat kan. Nah, udah enak lah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kabel si ini ke handphone, remote ke handphonenya gitu guys. Kita pasangkan sini, masukkan aja di colokan ini. Pelan-pelan saja, sebentar. Nah, seperti itu guys. Dan sekarang kita pasangkan si colokan USB-C-nya ke si handphone. Nah, untuk iPhone juga disediakan ya untuk tipe Lightning-nya di paketannya. Jadi kita bisa gunakan Android maupun iPhone yang masih pakai Lightning kabel gitu kan. Udah terpasang kayak gini, kita bisa langsung pakai si drone-nya. Langkah selanjutnya kita nyalakan guys. Jadi sebisa mungkin sebelum menyalakan si drone ini, kita nyalakan dulu si remote-nya, karena jika kita nyalakan si drone ini, takutnya si drone ini tuh bisa langsung terbang secara tiba-tiba dan kita tidak punya kontrol terhadap si drone-nya. Gitu sih. Jadi untuk preventif atau pencegahan, kita nyalakan yang pertama itu remote-nya terlebih dahulu. Kita langsung nyalakan di tombol on-nya dengan cara kayak gimana? Dengan cara 2 kali, sekali cepat, sekali tek langsung, sekali yang kedua kalinya langsung ditahan ya seperti ini. 1 2. Nah, sampai bunyi tuh lalit kayak gitu ya. Berarti ini tandanya remote sudah nyala dan siap digunakan. Seperti itu. Kita pasangkan dulu. Dan si handphone juga sudah mendeteksi. Oke. Kita coba terbangkan drone ini ya. Nah, perlu kalian perhatikan sebelum menerbangkan drone ini, sebisa mungkin kita tempatkan drone ini di tempat yang datar gitu kan. Di tempat yang datar dan tidak ada obstacle atau halangan gitu kan, supaya si drone ini bisa terbang dengan aman gitu kan. Usahakan di atasnya tidak ada halangan, di pinggirnya tidak halangan, supaya si propellernya bisa bekerja dengan baik dan tidak terjadi crash gitu. Kita cari tempat yang datar ya dan luas ya. Nah, di sini tempatnya udah kita set untuk bisa terbang bebas ya. Dan ini drone-nya kita nyalakan terlebih dahulu dengan cara 2 kali pencet, sekali cepat, sekali agak ditekan. 1 2. Nah, sampai ada, nah kayak gitu, ada suaranya. Nah, dan kita lihat si gimbalnya nyala gitu kan. Oke, kita langsung taruh aja di bawah. Nah, setelah si drone-nya nyala,
remote-nya juga mendeteksi kalau ada drone yang nyala. Kita akan coba perbarui dulu firmware-nya karena ini suka berguna guys. Kita coba perbarui data flyshape-nya karena ini memang sudah beberapa lama kita tidak nyalakan gitu kan. Dan menurutku ini lumayan penting ya untuk mengupdate software atau firmware gitu kan. Nah guys, pembaruannya udah selesai, jadi kita akan coba nyalakan ya, atau kita akan coba atur lagi. Nah seperti ini, pembaruan data flyshape berhasil. Kita coba go play ya. Nah langkah selanjutnya kita harus login akun ya, login akun di sini. Terbangkan pesawat dengan hati-hati, kita harus ada login terlebih dahulu. Kita akan masukkan email ya, sebentar, dan sudah masuk. Nah langkah selanjutnya kita harus kalibrasi dari si drone-nya itu sendiri, kita kalibrasi ya. Nah diperlukan kalibrasi, kesalahan sistem navigasi, kita harus kalibrasi. Oke, kita mulai kalibrasi. Putar pesawat 360 secara horizontal. Nah sekarang kita putar secara vertikal ya, kayak gini. Nah kita coba lagi kalibrasi ulang, mulai kita putar secara horizontal, oke, dan secara vertikal. Nah di sini terlihat di layarnya kalibrasi berhasil gitu kan, kalau misalkan kalibrasinya sudah berhasil. Oke, kita taruh lagi sini. Nah guys, setelah semuanya aman, kita bisa langsung terbangkan drone-nya. Kita lihat di atas, di pinggir-pinggir sudah agak jauh dengan obstacle, kita bisa langsung pencet ini nih, lepas tanda, otomatis kita tekan sampai terbang. Nah terlihat kan drone-nya sudah terbang. Nah jika sudah terbang seperti ini, kita bisa langsung konfigurasikan atau navigasi melalui remote yang sudah kita setting tadi ya. Drone-nya sudah terbang kan. Di sini ada dua joystick. Yang di kiri ini untuk kita cek. Nah, dia itu untuk berputar. Nah, ini untuk berputar. Jika kita putar kiri ke kanan, dia akan berputar. Terus jika kita ke atas bawah, dia ngapain? Nah, ternyata dia terbang sama turun ya. Ke atas naik, ke bawah turun seperti itu. Nah, di sini kita cek ini fungsinya untuk apa. Nah, ternyata di sini jika kita ambil kanan, dia akan bergeser ke kanan. Jika kita serveri, dia akan ke kiri seperti itu ya. Dan jika bisa pencet ke atas, dia akan maju. Dan jika kita pencet ke belakang, dia akan mundur seperti itu. Itu dasarnya dari joystick si remote controlnya itu ya. Kita akan coba terbangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba beberapa mode yang tersedia ya. Di sini ada tulisannya P mode. P mode itu mode standar ya.
Kita klik aja dulu. Nah, ini mode sport. Jadi dia tuh bisa lebih cepat gitu pergerakannya seperti ini. Kita coba. Uh. Dia intinya gerakannya tuh bisa cepat ya kalau misalkan di mode sport. Dan jika di mode C sinematik, dia jadi kayak sinematik banget. Jadi kayak lambat banget tuh. Muternya juga kayak lama banget gitu kan. Jadi dia mengedepankan smoothly atau kelembutan gitu kan dalam pergerakan. Jadi dia itu sangat pelan banget pergerakannya. Ketika maju, ketika mundur, ketika berbalik arah, jadinya lebih lambat lah gitu. Cocok lah untuk sinematik shooting footage dari drone gitu kan. Nice. Oke. Di sini juga kita lihat ya, ada untuk rekam. Untuk rekam itu kita pencet ini nih. Pencet rekam. Kita bisa pencet rekam seperti itu. Nah, dia mulai merekam video yang direkamnya dari si drone-nya langsung. Nah, oke. Okay. Kita bisa untuk mematikan rekamannya, kita bisa klik di sini. Seperti itu. Dan gambar untuk previewnya kita bisa langsung lihat di sini nih. Nah, kita bisa langsung lihat previewnya. Meskipun dia masih terbang, kita bisa langsung lihat previewnya. Langsung ada kan? Seperti itu. Jadi ini untuk resolusi rendah yang langsung tersimpan di handphone. Namun untuk gambar besarnya berada di si memori kamera drone ini ya. Jadi untuk mendapatkan resolusi yang besar, kita harus ambil dari memori di si drone ini gitu. Kemudian lanjut, kita akan ke fitur selanjutnya. Nah, di sini kita diperlihatkan mapnya gitu kan. Jadi dia mengarah ke mana kita bisa diperlihatkan di map ini. Untuk riwayat jalur yang dia lalui juga tersimpan di map yang ini gitu kan. Seperti itu, kita bisa langsung klik ini lagi untuk memperlihatkan kamera kita. Nah, canggih kan? Kita coba di mode P lagi, mode normal. Nah guys, usahakan ketika terbang itu sinyal dari si GPS-nya itu dapat besar ya. Soalnya kalau misalkan si GPS-nya lemah, itu rawan si drone-nya ini rawan untuk tidak terkontrol oleh remote-nya gitu kan. Karena pada dasarnya si drone ini tersambung ke satelit gitu kan. Dan si drone ini memang tidak bisa kita terbangkan dimanapun yang kita mau. Misalkan di bandara ini drone tidak boleh, nanti ada warning di layarnya kalau di tempat itu kita tidak boleh terbang gitu, seperti itu. Nah, untuk beberapa menit saja baterainya sudah sangat menguras ya, karena memang drone ini cuma bisa bertahan sekitar 20 menitan saja. Nice. Untuk Mavic Mini Pro ini sebenarnya dia kan bisa 2,5K ya, pengaturannya ada di sini. Nah, pengaturannya di sini kita bisa langsung klik 2,7K atau 1080p dan FPS-nya kita bisa ubah juga dari mulai 24 fps sampai 60 fps gitu kan. Oke. Seperti itu. Dan penyimpanan juga sudah terlihat. Kalau misalkan kita rekam di 1080p 30 frame per second, kita bisa merekam sebanyak atau durasinya sisanya ada sekitar 22 menit 49 detik. Seperti itu. Untuk si antenanya kita harus menghadapkan si antena ini tepat lurus ke si drone-nya. Jadi jangan sampai kayak gini. Nah, ini tuh nggak lurus. Jadi bukan yang ini yang harus lurus, tapi yang ini nih, bagian yang ini. Bagian yang ininya yang harus lurus langsung ke si drone-nya. Jadi kita harus atur sebisa mungkin menghadap langsung ke si drone-nya kayak gitu. Nah, baterainya kita lihat di sini sudah berkurang 2 biji dan sisa 3 biji jalan gitu. Kemudian
Di sini untuk indikator baterai, di sini untuk ketinggian dan itunya, ini untuk kecepatannya ya. Dan untuk mendarat sebenarnya gampang ya. Kita coba ya, si drone-nya agak jauh dikit ya. Misalkan drone-nya jauh nih. Nah, tuh kan kelihatan kan di sana tuh. Nah, itu drone kita tuh. Terus kita pengen dia balik secara sendiri gitu. Kita gak kelihatan gitu drone-nya. Kita pengen drone kita balik dengan sendirinya. Kita langsung bisa klik ini ya di layar. Nih, kita pencet ini. Sebentar. Nah, langsung kembali ke asal. Kita tekan. Nah, kita lihat si drone-nya itu langsung dia ngarah balik dengan sendirinya secara otomatis. Nah, itu drone kita. Tuh, itu drone kita. Nah, nah, dia akan balik sendiri. Nah, itu tuh. Itu drone kita. Dia naik dulu sampai sekitar beberapa puluh meter. Oke. Kita klik batalkan. Nah, sebenarnya drone-nya sudah berada di atas kepala kita. Kita bisa langsung klik sini nih. Kita bisa langsung klik batalkan untuk membatalkan. Nah, karena si drone-nya udah kelihatan ada di sana. Kita bisa langsung turunkan saja. Oke. Karena drone-nya udah kelihatan, kita bisa langsung turunkan saja. Nah, kan drone-nya tuh udah di sini ya, udah dekat gitu kan. Dan baterai di sini udah lemah. Tuh, kita lihat baterainya sudah lemah dan bunyi-bunyi gitu. Setelah baterainya 20%, maka remote-nya akan bunyi-bunyi dan ngasih tanda baterai lemah. Baterai lemah, segera kembali ke asal. Nah, kita pengen daratin nih si drone-nya, gimana sih caranya? Nah, gampang banget ketika si drone-nya udah mendapatkan tempat yang luas gitu kan, bawahnya tidak ada kendala, tidak ada obstacle. Nah, di sini misalkan nih si drone-nya, kita lihat kiri kanannya udah aman, bawahnya udah aman gitu kan, daerah situ udah agak luas dikit lah. Kita bisa langsung daratin aja si drone-nya dengan cara klik ini. Dengan cara klik ini, klik yang H ini sebentar. Kita langsung klik mendarat ya. Kita pencet. Nah, dia akan langsung mendarat secara otomatis. Oke. Sudah mendarat. Jadi dia bisa langsung mendarat di bawah ketika permukaannya rata dan bukan air. Kalau misalkan di bawahnya tidak rata atau ada air, dia tidak akan turun. Dia akan mempertahankan posisinya gitu kan, sampai menerima perintah dari kita. Jadi sebenarnya drone ini sudah mempunyai sensor yang tadi itu, yang sensor melihat ke bawah untuk ngecek apakah bawahnya aman atau tidak untuk mendarat. Setelah si drone ini mendarat, kita langsung matikan saja ya dari chat ini. Secara 2 kali lagi seperti kita menyalakan si drone-nya, dia akan langsung mati. Dan si remote-nya juga sama, pencet 2 kali ya untuk mematikannya. Nah, singkat namun harus jelas, si drone ini memang belum mempunyai sensor untuk anti tabrak gitu kan. Jadi di depannya ini memang tidak ada sensor kembali. Jadi ketika ada obstacle di depannya, dia akan bisa langsung nabrak, dan ini memang lebih rentan untuk crash gitu kan dibandingkan update DJI yang selanjutnya, yang versi-versi terbaru gitu kan. Ini sensornya cuma ada di bawahnya doang, di bawah saja. Yang ini nih, ini sensornya untuk mendeteksi kalau apakah mendarat di situ aman atau tidak gitu. Itu aja sih video dari gua yang gua bisa sampaikan mengenai video untuk penggunaan drone ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung drop di komentar ya. Oke, itu aja sih video yang bisa gua sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman beli DJI Mavic Mini, ini merupakan drone yang worth itu untuk kalian belajar
atau bisa langsung kalian gunakan untuk profesional juga udah oke gitu kan. Nah, itu dia dari Kompak drone ini. Semoga videonya oke dan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Agung Tau. See you guys. Thank you.